Saudara-saudara, lantas hari ini kita membaca pembacaan ini. Amarah tersimpan dalam dada orang bodoh. Apa maksudnya? Ya, orang yang bodoh membiarkan amarah itu tersimpan di dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang menguntungkan dari marah itu. Yang tadi saya maksudkan tadi adalah marah yang menimbulkan kepahitan karena kita punya suasana hati yang rusak, kita pun sakit hati itu. Kenapa? Kalau saya benci seseorang, pendeta membenci Ricky. Yang rugi pendeta atau Ricky? Pendeta. Kenapa? Setiap kali lihat dia muka saya hati tidak enak. Setiap kali orang bicara tentang dia punya kebaikan saya hati tidak enak. Setiap kali dia bilang selompat pendeta saya hati tidak enak. Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti marah dia, saya harus berhenti membenci dia. Kenapa? Karena saya punya kemarahan tidak proporsional. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan saat ini saya mau ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saya ulangi. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, marah. Ini kata yang saya kira kita dengar dan kita tahu artinya. Tapi saya mulai dengan bertanya pada saudara, apa saudara pernah marah? Pernah. Tiap-tiap hari marah. Yo, pertanyaan berikut ini penting. Marah itu boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Tidak kok boleh? Boleh. Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan satu rasa yang dia pernah merasa marah. Perasaan marah. Jadi kalau kita tidak pernah marah sama sekali, saya kira itu kita punya masalah itu. Tapi marah yang dimaksudkan itu marah yang proporsional. Marah orang punya sifat, jangan marah dia pembadan. Karena itu akan menjadi masalah lebih besar. Saudara-saudara, kalau memang saudara pernah marah, pertanyaannya kenapa saudara marah? Coba renungkan sedikit apa yang ada di belakang kepala kita ketika kita marah. Apa sih yang membuat kita marah? Marah itu sesungguhnya saudara-saudara bisa saja sebuah ekspresi dari sakit hati. Karena kita sakit hati, kita marah. Saudara pernah sakit hati? Ulang-ulang. Ya kita marah. Sakit hati membuat kita marah. Dengan marah itu kita melakukan banyak hal. Bisa maki-maki, bisa segala macam. Marah. Ekspresi sakit hati. Tetapi kadang-kadang kita marah oleh karena kita sementara menegur orang lain. Menegur kesalahan seseorang. Kita marah karena kita kena hukuman. Kadang-kadang kita marah karena kita benci terhadap orang lain. Hati-hati saudara, karena amarah bisa buat kita berdosa. Apalagi sekali lagi, ternyata yang kita marah itu bukan marah sifat yang salah dari seseorang. Tapi kita justru marah, dia punya orang. Apalagi bukan saja dia punya orang, dia punya keturunan, dia punya mama, keluarga, semua suku bangsa kita bawa sekaligus. Wah, ini bisa jadi masalah. Nah, kesempatan saat ini saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk melihat sejumlah tokoh Alkitab yang juga memang pernah marah. Kita bayangkan saudara-saudara, Kain yang panas hati. Kemarahan ini kemudian membuat dia membunuh adiknya. Kain panas hati kepada adiknya Habel. Kemudian dia membunuh adiknya Habel. Dosa terjadi karena kemarahan. Harusnya yang dia marah itu Tuhan. Orang dua sama-sama mempersembahkan korban. Tuhan menerima Habel punya tapi tidak menerima Kain punya. Mestinya Kain marah Tuhan, jangan marah Habel.
Tetapi dia justru marah sama Habel adiknya. Saudara-saudara, marah ini bisa buat kita berdosa. Esau yang menaruh dendam, dia marah terhadap Yakub. Dia merencanakan sesuatu yang jahat. Bukan kepada orang lain. Kepada orang yang dekat sekali dengan dia. Amarah itu bisa mendatangkan kejahatan. Saudara bisa lihat Nebukadnezar dengan geram dan sangat marah menghukum anak-anak Tuhan. Tidak mau melihat orang menyembah Tuhan. Tidak mau orang tetap setia pada Tuhan. Dengan marah sekali dia menghukum anak-anak Tuhan. Daniel dan seterusnya. Herodes marah-marah. Karena ada raja baru yang muncul. Lalu dalam kemarahannya itu dia membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Saudara lihat sekarang. Kemarahan yang tidak bisa kendalikan akan membawa dosa. Bukan saja dosa. Bisa saja menghilangkan nyawa. Merusak relasi karena kemarahan itu. Kita tidak bisa lepas dari marah. Tetapi janganlah marah itu kemudian membawa kita kepada masalah yang lebih besar. Yaitu melakukan dosa. Menghilangkan nyawa dan menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara-saudara. Sebaiknya kita kendalikan kita pun rasa atau marah yang tiap-tiap waktu muncul dari dalam diri kita. Keluar sebagai ekspresi sakit hati kah, sebagai bagian dari jiwa yang tertekan kah, atau karena kita ingin menegur orang lain, atau apapun silahkan di situ. Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mengelola emosi ini supaya tidak marah-marah ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Kenapa? Bagaimana realitas kita dalam kemarahan menyebabkan hal-hal yang merugikan kita. Satu, orang yang marah-marah itu merusak citra dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang suka marah-marah itu merusak dirinya sendiri. Kita mungkin bisa dijuluki sebagai yang tukang mengamuk, tukang marah-marah. Setiap kali kita muncul dia bilang, itu yang tukang bakalai sudah, yang suka marah-marah sudah. Kita memberi label terhadap diri sendiri oleh karena suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah itu yang kedua, merusak hubungan dengan orang lain. Siapa bilang kalau saudara marah tiap hari kepada orang lain terus hubungan itu baik. Kalau orang masih pertahankan itu hubungan kemungkinan besar karena drama. Ya sudah jaga-jaga saja perasaan. Atau mungkin juga karena mereka punya kepentingan khusus dengan kita, jadi terima saja itu marah. Atau saudara-saudara kalau dia bisa bertahan kemungkinan besar dia berusaha untuk memahami kita saja. Dia bilang, bahaya ini. Amarah bisa membuat kita merusak hubungan dengan orang lain. Amarah juga sekaligus membawa gangguan hubungan dalam rumah tangga. Jadi orang lain itu di luar rumah tangga. Tapi sekarang saya lebih spesifik ingin mengatakan amarah itu bisa membangun, merusakkan sebuah hubungan di dalam rumah tangga sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak. Amarah tidak bagus ini. Amarah itu yang terakhir saudara bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kita kehilangan sukacita di hati, kedamaian di hati kita menjadi hilang. Saudara-saudara, lantas hari ini kita membaca pembacaan ini, amarah tersimpan dalam dada orang bodoh. Apa maksudnya? Ya, orang yang bodoh membiarkan amarah itu tersimpan di dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang menguntungkan dari marah itu. Yang tadi saya maksudkan tadi adalah marah yang menimbulkan kepahitan karena kita punya suasana hati yang rusak, kita pun sakit hati itu. Kenapa? Kalau saya benci seseorang, pendeta membenci Ricky. Yang rugi pendeta atau Ricky? Pendeta. Kenapa? Setiap kali lihat dia pemuka hati tidak enak.
Setiap kali orang bicara tentang dia punya kebaikan, saya punya hati tidak enak. Setiap kali dia bilang selompa pendeta, saya punya hati tidak enak. Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti marah dia, saya harus berhenti membenci dia. Hanya karena amarah. Kalau dia malas marah, dia pun malas. Oleh karena saya sayang pada saudara, saya tidak suka engkau pun malas. Tapi jangan sampai dia baru sampai dia bilang selomba, luasan saya tidak suka lihat lu muka. Ini kan kita sementara menyimpan amarah. Nah saudara lihat sekarang. Pembacaan ini menolong kita untuk lebih baik melihat bahwa kita kalau marah itu di bagian mana. Dengan cara apa. Supaya kemudian kita tidak disebut bodoh. Mari kita lihat hal yang lebih saudara. Saudara mungkin akan merenungkan ulang-ulang kalimat ini kalau saya ucapkan begini. Kemarahan itu dapat menunjukkan tanda-tanda ketidakdewasaan kita. Orang yang marah sembarang itu tidak menunjukkan ketidakdewasaan. Menunjukkan ketidakdewasaan. Kenapa? Karena dia sangat-sangat emosional. Kemarahannya meluap-luap. Pada waktu dia marah, dia membawa ancaman bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena itu saudara, kalau kita seorang yang suka marah-marah saja, kita bukan murid Tuhan Yesus yang sejati. Kita bukan murid Tuhan Yesus yang sejati. Kita mungkin murid dari setan itu. Kita murid dari segala sesuatu yang suka marah-marah. Kalau kita suka marah-marah dan kemarahan kita tidak terkendali, maka kita sulit untuk membereskan hidup kita bersama dengan Tuhan Allah. Karena kemarahan itu ada di tengah. Kita sulit untuk membereskan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Amarah kita terlalu besar sampai karena itu kita merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah dan sulit untuk mengembalikannya menjadi baik. Orang yang suka marah-marah itu yang meluap-luap kemarahannya, dia tunduk kepada keinginan-keinginan emosionalnya. Dia tunduk di situ. Menuruti apa yang secara emosional dia mau. Orang kalau marah itu dia bisa maki-maki sembarang. Mau pukul orang, mau bunuh orang, usir orang. Segala sesuatu keinginan emosionalnya itu yang dia ikuti. Dan kalau pembacaan ini menyebutkan amarah tersimpan dalam dada orang bodoh, maka amarah itu sesungguhnya menunjukkan kebebalan. Saudara mau disebut bebal? Tidak Pak, saya marah untuk dia pun baik. Kalau marah untuk dia pun baik, marahlah dia pun kemalasan atau ketidakdisiplinan atau apa. Jangan marah orang. Apalagi menyimpan kemarahan itu bertahun-tahun di dalam hati. Apalagi saudara-saudara kita marah terhadap orang-orang yang mestinya kita kasih. Ada anak yang marah orang tua. Ada kakak marah adik, ada adik marah kakak, ada suami marah istri, ada macam-macam. Dan itu tidak baik bagi kita. Lalu sekarang saudara bagaimana kita mengatasinya? Pak Pendeta, saya orang yang suka marah-marah. Bagaimana sekarang saya menyelesaikan persoalan ini? Pertama saudara, kita diajak untuk lebih realistis. Realistis yang saya maksudkan adalah ada banyak hal itu bisa mengundang emosi kita. Bisa mengundang kemarahan kita. Kita akui ada persoalan di dalamnya yang mengganggu kita. Akuilah dulu itu. Jangan kita berusaha untuk memproteksi diri. Tidak realistis lagi berusaha memproteksi diri untuk sesuatu. Dan kemudian membuat kita menjadi marah-marah. Kalau saudara sudah mengakui persoalan tersebut. Saudara menyadari persoalan tersebut. Maka mintalah pengampunan daripada Tuhan. Tidak ada cara lain saudara. Kalau saya hidup sebagai orang yang suka marah-marah. Saya datang kepada Tuhan, saya mohon ampun duluan. Setiap kali saya ada di hadirat Tuhan, saya harus sampaikan kepada Tuhan bahwa saya mestinya Tuhan tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mohon pengampunan dulu. Kenapa? Kalau itu ada sebuah dialog, Tuhan tanya kenapa? Karena saya suka marah-marah. Saya emosional sekali, saya mengikuti keinginan-keinginan emosi saya. Bahkan saya ingin mencelakakan orang lain dari kemarahan saya.
Itu pertama. Relasi dengan Tuhan diperbaiki duluan. Sadar akan itu soal dan mohon ampun kepada Tuhan. Yang kedua, dengan penuh kerendahan hati, kita mesti menerima orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Penuh kerendahan hati. Dalam penuh terhadap kerendahan hati, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus bahkan tetap sayang kepada orang-orang yang mencelakakan hidupnya. Mau membunuh, bahkan membunuh, menyalibkan dia, membuat dia menjadi mati. Tuhan tetap baik. Terlalu rendah hati di sini. Siapa di antara kita yang berani melakukan hal seperti itu? Seperti Yesus. Pak, itu Tuhan Pak, tapi saya manusia. Iya kan, kita pengikut Tuhan, belajar sesuatu dari Tuhan. Atau saudara-saudara, saya ajak kita untuk buka hati kita luas-luas ini biar kita dipenuhi oleh kasih Allah. Menyadari sesuatu, membangun relasi dengan Allah, dengan rendah hati menyambut orang lain, tapi bukalah hati kita luas untuk menyelami dan menikmati kasih Allah tiap-tiap hari yang selalu baru dalam hidup kita. Itu akan membuat kita berhenti dari marah-marah yang sembarang. Dan sekaligus saudara-saudara, saya kira ini hal penting. Kita butuh koreksi diri. Jangan-jangan memang kita sangat egois. Jangan-jangan kita memang terlampau memaksakan kehendak kita. Jangan-jangan saudara-saudara, kepentingan-kepentingan sendiri, iri hati, kebencian, harapan yang tidak tercapai di dalam diri kita, mempertahankan sesuatu yang kita rasa itu sangat prinsip dalam hidup kita, dan membuat kita harus marah tanpa sebab. Pak Pendeta, bukankah sesuatu yang prinsip itu penting? Iya, tapi bukan disimpan atau mempertahankannya dengan bersama-sama dengan kemarahan. Mari kita lihat kita punya hidup, kita coba refleksikan, kita coba renungkan, dan kita kembali kepada Allah. Kita mohon pertolongan dari Tuhan Allah. Kita terbuka kepada kasih Tuhan yang mau menolong kita. Kita mau datang kembali kepada Tuhan. Tuhan atur supaya kita menempatkan kemarahan itu di tempat yang tepat. Dan tidak menyimpan kemarahan di dalam hidup kita, akan menjadi kepahitan bagi kita. Apalagi yang kita marah ini orang-orang yang mestinya kita kasihi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Firman-Mu hari ini sungguh menolong dan menegur kami. Karena kami dekat sekali dengan hal-hal yang membuat kami marah. Tolonglah kami supaya firman-Mu ini bertumbuh dan berbuat di dalam hidup kami. Kami marah secara proporsional. Dan kami tidak meninggalkan Tuhan atau merusak relasi kami dengan Tuhan, dengan sesama, dan membangun citra di hidup kami yang tidak baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, tolong sertai dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.